Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berjumpa lagi via Zoom. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, serta kepada kita yang insya Allah jadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum dimulai kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf tadi baru di ACC karena nunggu semuanya kumpul dulu ya. Ini baru berapa orang nih? 10 orang. Total berapa ya? Ya. Oke, terakhir sudah masuk bab 3 ya, ad-darsu ats-tsalitsu. Ad-darsu ats-tsalitsu, pelajaran ke-3 gitu, atau bisa dibilang bab 3 gitu ya. Nah, sebelum masuk ke bab 3, kita perhatikan dulu. Kemarin kita udah bahas tentang mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Apa itu mubtada? Kata yang mengawali kalimat, Ustaz. Kata yang mengawali suatu kalimat ya. Subjek. Kata yang mengawali suatu kalimat itu mudahnya subjek. Mudahnya subjek. Kalau khobar, Khabar adalah kalimat yang Melengkapi mubtada. kata atau kalimat yang melengkapi mubtada gitu. Jadi nanti kenapa khobar ini disebut kata atau kalimat? Karena nanti khobar ini ada yang bentuknya kalimat gitu ya. Tidak semuanya kata. Kalau khobar nanti bentuknya bisa kata majemuk, bisa kalimat, nah, gitu ya. Nanti kalau yang bentuknya kalimat mungkin nanti di bab kesekian gitu ya. Oke. Nah, yang tugasnya belum masuk silakan nanti dikerjakan kemudian dikirimkan gitu ya. Kemudian formatnya tentunya karena kita belajar bahasa Arab ya pakai bahasa Arab begitu ya. Kemudian apalagi Siapa Ustaz? apalagi yang belum disampaikan dan lain sebagainya gitu ya. Kita langsung aja masuk ke kitabnya gitu ya. Ini Assalamualaikum, Ustaz. ya, waalaikumsalam warahmatullahi ya. Kayaknya speakernya yang dari mana ini yang masuk sehingga agak terdengar pembicaraan di luar. Oh iya iya, udah. Mute all dulu coba ya. Oke. Afwan. Oke, ya. Nah, oke. Di mute dulu semua berarti ya, udah. Nah, nanti kalau misalkan diminta untuk berbicara baru di on kan ya audionya. Oke. Oke, terlihat di layarnya sudah share screen nih. Ad-darsu ats-tsalitsu. Ad-darsu ats-tsalitsu, pelajaran ke-3. Nah, di pelajaran ketiga kita udah bahas tentang ada kata yang dikasih alif lam dan ada juga yang tidak dikasih alif lam gitu ya. Kalau misalkan seperti ini, baitun ya. Kita coba zoom dulu. Baitun. Nah, baitun artinya rumah. Nah, rumah saja, rumah secara umum begitu ya, tidak secara khusus. Tapi kalau dikasih alif lam berarti dia jadi rumah yang khusus gitu. Ketika Mas Jamal bilang misalkan saya akan pulang ke rumah, saya akan pulang ke rumah. Ya pasti rumah Mas Jamal gitu ya, pakai alif lam, bukan rumah orang gitu. Kalau pulang ke rumah tapi bukan rumah Mas Jamal, rumah orang lain misalkan ya, itu berarti bukan itu gitu ya, bukan pakai alif lam gitu. Tapi rumahnya secara umum gitu ya. Rumahnya secara umum. Nah, kemudian kita coba lihat al-qalamu maksurun. Ini terdiri dari dua kata, al-qalamu maksurun. Pulpen tersebut atau pulpen itu boleh ya. Lebih enaknya sebenarnya pakai itu atau tersebut. Boleh itu aja lah ya. Pulpen itu maksurun, rusak atau patah gitu ya. Bisa dibilang rusak, bisa dibilang patah. Nah, kemudian al-qalamu itu mubtada, berarti kenapa? Karena terletak di awal, kemudian maksurun itu khobar. Kenapa? Karena dia terletak di akhir. Sebenarnya bukan terletak di akhir, tapi lebih tepatnya adalah kata atau kalimat yang melengkapi
makna mubtada gitu. Makanya nanti ketika ada orang bilang misalkan datang ke rumah misalkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, al-qalamu. Udah gitu doang gitu ya, nggak jelas gitu ya. Pulpen itu kenapa gitu. Nah, ini nggak jelas. Makanya harus dilengkapi dengan khobar. Kalau di sini khobarnya berbentuk kata yaitu maksur gitu ya. Oke, alhamdulillah. Ini udah belum ya? Belum. Baik, kita praktekkan. Kita praktekkan, silakan di unmute, unmute. Praktekkan dulu Mas Jamal sekali, teman-teman sekali ya. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-babu Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Al-waladu Waladu jalisun. Wal mudarrisu waqifun. Al-mudarrisu waqifun. Oke. Ini contohnya 3 ya. Oke, al-qalamu maksurun artinya Pulpen itu rusak. Pulpen itu rusak. rusak. Al-babu maftuhun. Apa tuh? Pintu itu terbuka. Pintu Pintu itu terbuka. Kalau al-waladu jalisun. Anak laki-laki Laki-laki itu itu duduk. Duduk. Wal mudarrisu waqifun. dan Dan guru itu guru itu berdiri. berdiri. Oke, mantap Mumtaz. Sekarang kita coba otak-atik gitu ya bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arabnya seorang guru duduk bahasa Arabnya? Al-mudarrisu jalisun. Mantap Mumtaz. Kalau pintu itu rusak bahasa Arabnya? Al-babu Al-babu maksurun. Alhamdulillah, mantap. Kalau anak laki-laki itu berdiri? al-waladu Waladu waqifun. Oke, alhamdulillah. Mumtaz, mantap ya. Oke, nah ini kita coba ke praktek yang bagian bawahnya ya. Ke praktek bagian bawahnya. Oke, Mas Jamal sekali, teman-teman sekali. Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Wal qalamu qadimun. Wal qalamu qadimun. Al-himaru saghirun. Al-himaru saghirun. Wal hisanu kabirun. Wal-hisanu kabirun. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyu maksurun. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Oke, wa-nya pendek ya, sekali lagi. Al-mindilu wasikhun. Al-mindilu wasikhun. Oke. Nomor 5, al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Oke, kita bahas 5 dulu ya. 5. Nomor 1 dulu, al-kitabu jadidun artinya kitab itu baru. buku itu baru. Al-kitabu buku, jadidun baru. Al-kitabu buku, jadidun baru. Kemudian wal qalamu qadimun. Wa artinya apa, wa? Dan kalau al-qalamu pulpen itu ya, atau pulpen tersebut pokoknya pulpennya khusus gitu. Kenapa? Karena ada alif lam. Kemudian qadimun. Apa qadimun? Lama, kuno, jadul gitu ya. Jadul. Atau iya, jadul, kuno gitu ya. Qadimun berarti jadul gitu ya, udah lama. Nah, berarti kesimpulannya jadidun itu lawan kata dari qadimun gitu ya. Jadidun baru, qadimun lama. Nah, perhatikan. Kalau qadimun itu huruf apa yang panjangnya? Dal sama ya. Qadimun. Huruf dalnya ya, di, qodi. Nah, bukan ko-nya ya, qadimun, di yang panjang. Nah, kalau ko-nya yang panjang, dalnya pendek, qadim itu artinya datang ya. Hati-hati jangan tertukar. Kalau misalkan qadim, nah itu berarti datang. Kalau qadim itu berarti kuno atau lama gitu ya. Kuno atau lama. Nah, sekarang kita coba otak-atik lagi nih, otak-atik nih.
bikin kalimat lagi. Pintu itu baru bahasa Arabnya. Al-babu Jadi jadidun. Oke, mantap. Kalau buku itu kuno, lama. Al-kitabu qadimun. Oke, alhamdulillah, mantap, mumtaz. Nomor 2. Al-himaru shaghirun. al-himaru saghirun. Mm-mm. Artinya artinya nggak apa-apa, bagus, mantap. Kuda Artinya itu kecil. bukan pendek, kecil. Shaghirun pendek, kecil. Ya. Kecil. Shaghir kecil ya. Tadi kan saya. Shaghirun kecil. Kalau wal hisanu kabirun. Dan kuda itu besar. Besar. Kalau berarti kalau shaghirun kecil, kabirun besar gitu ya, lawan katanya gitu ya. Nomor 3, al-kursiyu maksurun. Kursi itu rusak. Rusak ya. Nomor 4, al-mindilu wasikhun. Serbet itu wasil kotor. Kotor ya, wasikhun kotor. Wasikhun kotor. Nomor 5, al-ma'u baridun. Artinya Air itu dingin. air itu dingin. Baridun dingin ya. Baridun baknya panjang. Baridun dingin. Oke, mantap. Terus kita lanjutkan dulu. Nomor 6, al-qamaru jamilun. Bulan itu Enggak, diulangi indah. dulu. Ulangi dulu, Mas Jamal bulan. sekali, teman-teman sekali. Al-qamaru jamilun. al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun. Wal masjidu ba'idun. wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun. Hajaru thaqil. Wal waraqu khafifun. Khafifun. Itu kurang jelas ya. Itu tulisannya adalah kho fa ya fa. Jadi dibacanya khafifun, khafifun. Nomor 9, al-labanu harun. Al-qamisu nazifun. Oke, mantap, mumtaz. Alhamdulillah. Kita terjemahkan dulu. Nomor 6, al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Bulan itu indah. Nah, jamilun itu artinya nanti bisa 3 ya. Bisa indah, bisa bagus, bisa ganteng gitu ya. Kalau misalkan Mas Jamal bilang nih, gunung itu jamilun, berarti indah, ganteng atau bagus? Indah. Indah, bukan ganteng ya. Bukan ganteng ya. Nah, kalau misalkan Kang Ahmad jamilun, berarti artinya Kang Ahmad ganteng. Nah, Kang Ahmad ganteng gitu ya. Nanti tergantung konteksnya. Nanti kalau misalkan pemandangan itu jamilun berarti indah gitu ya. Kalau ini ayam yang diwarnain, yang dipilok di SD gitu. Itu apa tuh? Jamilun katanya. Jamilun indah, bagus atau apa satu lagi? Ganteng. Bagus. Ganteng. Ayam ganteng. Bagus dong ya. Indah. Bagus, indah, lebih bagusnya, lebih pasnya ya bagus gitu ya, lebih pasnya bagus gitu. Kalau indah biasanya pemandangan gitu. Gitu ya. Oke, nomor 7, al-baitu qaribun. Rumah itu dekat. Rumah itu dekat, qaribun. Jadi nanti kalau di bahasa Indonesia tuh karib gitu ya, teman karib. Nah, teman karib kan teman dekat. Nah, kalau dalam bahasa Arab kok pakai kok, qaribun. Wal masjidu ba'idun. Dan masjid itu jauh. Oke, jauh. Nah, jadi qaribun lawan kata dari ba'idun. Qaribun dekat, kalau ba'idun jauh. Gitu ya. Nomor 8, al-hajaru thaqilun. Batu itu berat. Nah, ya betul. Batu itu berat ya. Al-hajaru itu batu, kemudian thaqilun. Thaqilun berat. Gitu ya. Nanti kalau di Mekah itu di Ka'bah gitu ya, ada batu namanya Hajar Aswad gitu ya, Hajar Aswad.
Nah, hajar itu adalah batu, aswad itu hitam. Jadi hajar aswad itu batu hitam. Ya, batu hitam. Nah, kalau hajar saja berarti batu. Aduh, Hajaru batu. jadi nyatet. Nah, kemudian saqilun. Saqilun berat, gitu ya. Wal waraku khafifun artinya? Dan Kertas itu ringan. Nah, kertas itu ringan, mantap, Mumtaz. Wal waroku, al waroku itu artinya kertas. Gitu. Tapi nanti kalau misalkan waroku syajaroh misalkan atau waroku syajarin misalkan, itu artinya bukan kertas pohon, bukan, tapi daun artinya. Tapi daun. Kalau di sini maksudnya al waroku itu artinya kertas, berarti ya. Khafifun, ringan, ya. Ringan. Nah, berarti saqilun itu lawan kata dari khafifun. Saqilun berat, khafifun ringan. Khafifun ringan. Nah, sekarang kalau misalkan bahasa Arabnya ini misalkan ya. Bahasa Arabnya kuda itu ringan. Bahasa Arabnya? al-hisanun hafifun. Oke, al-hisanu khafifun. Ya. Kalau udah pakai alif lam jangan pakai tanwin ya, jangan al-hisanun, jangan. Al-hisanu Al-hisanu khafifun. hafifun. Ya, mantap, Mumtaz. Oke, nomor 9 sekarang. Al-labanu harun. Artinya? Laban Susu susu itu panas. Nah, susu itu panas ya. Al-labanu harun. Panas. Kalau dingin tadi apa? Barid. Baridun. Banyak panjang. Barid. Baridun. Nah, kalau panasnya harun, kalau dingin baridun gitu ya. Itu lawan kata berarti. Terakhir, al-qamisu nadhifun. Artinya? Kemeja itu bersih. Bersih. Kemeja itu bersih. Ya, mantap. Kalau kotor apa bahasa Arabnya? Wasihun. Wasikhun. Ya, berarti kalau misalkan kemeja itu kotor bahasa Arabnya? Al-qamisu Wasihun. Wasihun. Al-qamisu wasikhun. Oke, mantap, Mumtaz. Toyib. Sekarang coba Kang siapa ya? Yang belum. Kang Ahmad dulu deh. Kang Ahmad, silakan Kang Ahmad. Nomor 1 sampai nomor 5. Ya, kayak tadi. Kemudian nanti yang lain mengikuti. 1, 2, 3. Al-kitabu jadidun. Alkitab. Jadidun. Oke, yang lain ikutin. Jadidun. Wal qalamu qadimun. Wal qalamu qadim. Qadim. Al-himaru saghirun. Al-himaru Dhaghirun. Wal hisanu kabirun. wal-hisanu Kabirun. Al-kursiyu maksurun. Al-kursiyyu maksur. Al-mindilu wasihun. Al-mindilu wasihun. Al-mindilu wasihun. Al-ma'u baridun. Al-ma'u baridun. Oke, mantap, Mumtaz. 6 sampai 10 dipimpin sama Khansa. Silakan. 1, 2, 3. Al-qamaru jamilun. Al-qamaru jamilun. Al-baitu qaribun. Al-baitu qaribun. Wal masjidu ba'idun. Wal masjidu ba'idun. Al-hajaru saqilun. Al-hajaru thaqilun. Wal waraqu khafifun. Wal waraqu khafifun. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Oke, hanya panjang dulu. Harun gitu. Ya, sekali lagi. Al-labanu. Al-labanu harun. Al-labanu harun. Al-qamisu nazifun.
Al-qamisu Nazifun. Oke, alhamdulillah. Mantap, mumtaz ya. Bagus bacanya. Oke, ini yang nomor 9 nih, Harun. Harun ini biasanya kalau orang Mas Jamal kan pernahnya ke Mesir ya. Jadi pernahnya bertemu dengan orang Mesir. Nah, itu orang Mesir tuh nggak suka yang pedes gitu ya. Nggak kayak kita lah. Kalau diajak ke nasi Padang itu pasti nggak mau tuh pakai sambal gitu ya. Nah, kemudian pernah suatu ketika orang Mesir ini dikasih rendang gitu ya, dikasih makanan Indonesia. Nah, salah satunya rendang. Oh, ketika makan, oh, kepedesan katanya apa? Katanya har sampai gitu, har. Nah, jadi maksudnya har di sini bukan hanya panas gitu ya, tapi bisa jadi pedes gitu ya, bisa jadi pedes. Nah, tapi kalau di teks ini ala banu harun, susu itu bukan pedes gitu ya, masa susu pedes gitu ya, tapi susu itu panas gitu. Jadi maknanya bisa dua, bisa pedas, bisa panas begitu ya. Allahu a'lam bissawab. Nah, sekarang coba kita geser dulu ya halamannya. Kita cek sudah hafal atau belum? Sudah hafal atau belum? Atau kita matiin dulu share screen-nya ya biar nggak lihat. Nah, oke. Kita coba cek dulu. Mas Jamal sebutin bahasa Arabnya, teman-teman bahasa Indonesianya. Ya. Buku bahasa Arabnya? kitab. Kitabun. Kalau kotor? Wasikhun. Wasikhun. Kalau panas? Harun. Ringan? Khafifun. 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 Kalau kuno, jadul? Qadim. Qadim. Qadimun. Kalau bagus? Jamilun. Jamilun. Kalau ganteng? Jamil. Jamilun. Kenapa sama? Tergantung konteksnya Iya, dipakainya. maknanya bisa banyak ya. Nah, terus kalau dingin? Baridun. Barid. Baridun. Kalau baru? Jadid. Jadidun. Kalau berat? Thaqilun. Thaqilun. Kalau pedes? Harun. Harun. Oke, mantap mutasi. Patah. Maksurun. Nah, kalau misalkan bahasa Arabnya pintu itu rusak, bahasa Arabnya? Al-babu maksur. Babu maksurun. Iya, mantap mumtaz. Kalau kemeja itu kotor? Al-qamisu wasikhun. Al-qamisu. Oh, kotor wasikhun ya, wasikhun. Wasikhun. Kalau batu itu ringan? Al-hajaru Hajaru. khafifun. Khafifun. Al-hajaru Khafifun. khafifun. Oke, mantap mumtaz. Nanti insya Allah di pertemuan ketiga ini video Mas Jamal nyala ya? Ya, nyala. Kalau nanti insya Allah setelah kita selesai dari bab 5 ya, kita adain ujian online gitu ya, online aja. Nanti apakah ada esai atau enggak tahu ya, via online. Nah, nanti silakan dikerjakan tapi jangan lihat PDF gitu. Kita adain ujiannya tiap 5 bab sekali gitu ya. 5 bab sekali insya Allah. Masuk rapot enggak kan, ini bukan sekolah ya. Masuk sekolah. Oke. Masuk sekolah. Kita share screen lagi. Oke. Nah, tamarin. Nah, tamarin itu artinya adalah latihan. Jadi kalau tamrin ada nggak ya di atas ya? Kalau nggak salah ada. Tamrin itu artinya latihan. Latihannya cuma satu. Ya, nih ada nih. Tamrin ya. Jadi nanti kalau baca jangan asal baca gitu. Jangan yang kayak gini itu dibacanya tamaroyana. Enggak gitu. Enggak, tamrin ya. Tamrin itu apa? Latihan. Nah, nanti kalau latihannya ada banyak, nah bukan tamrin bukan, tapi tamarin gitu. Jadi dalam bahasa Arab nanti ada istilahnya jamak gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia misalkan kita bilang ada pulpen, 1 pulpen, 2 pulpen, 3 pulpen. Nah, sama ya semuanya, cuma yang bedanya hanya di angkanya saja
Ya, di angkanya saja ada 1, 2, 3. 1 pulpen, 2 pulpen, 3 pulpen. Nah, kata pulpennya tidak berubah. Ya, enggak misalkan pulpennya ada 1 berarti pulpen. Kalau pulpennya ada 2 jadi pulpun gitu ya. Kalau pulpennya 3 jadi pulpon, enggak berubah, tetap pulpen. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab beda. Kalau dalam bahasa Arab beda. Ya, di tadi misalkan batu bahasa Arabnya apa tadi? Al-hajar. Hajarun. Hajarun ya. Batu bahasa Arabnya hajarun. Kalau Hajar. satu batunya cuma 1. Tapi kalau banyak itu nanti hijaroh gitu ya, hijaroh. Dalam Quran tuh banyak tuh. Waquduhan nas wal hijaroh. Jadi bahan bakar neraka itu adalah annas wal hijaroh. Annas itu manusia, kemudian hijaroh batu. Batunya ada berapa? Banyak. Itu. Ya, kalau banyak berarti termasuk kata yang jamak gitu ya, istilahnya jamak gitu. Nah, kalau misalkan annas itu artinya manusia ada banyak ya. Kalau misalkan manusianya cuma 1 itu bahasa Arabnya insan gitu ya, insan. Gitu ya, jelas ya. Kita praktekkan iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat ya. Iqra bacalah, waktub dan tulislah ya. Kemudian tulislahnya tuh bagaimana? Ma'a dhabti awakhiril kalimat, dengan memberikan syakal atau harokat atau tanda baca di setiap akhir kata. Setiap akhir kata tuh maksudnya kayak gini nih, masjidun. Nah, tulis dunnya ditulis gitu. Nanti di tugas ya, di tugas menulis di bagian akhirnya dicantumkan tanda bacanya apakah fathah, dhamma atau kasroh dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke. Sekarang kita iqra-nya dulu, bacanya dulu. Mas sekali, teman-teman sekali. Masjidun. Masjidun. Al-masjidu. Masjidu. Al-ma'u. Al-ma'u. Ma'un. Ma'un. Al-baitu. Al-baitu. Babun. Babun. Qalamun. Qalam. Al-qalamu. Al-qalam. Al-kalbu. Al-qalbu. Kalbun. Kalbun. Komisun. Qamisun. Waladun. Walad. Al-hajaru. Al-hajar. Al-waladu. Al-walad. Himarun. Himar. Al-himaru. Al-himar. Al-hisanu. Al-hisan. Sekali lagi. Al-hisanu. Al-hisan. Oke. Hisanun. Hisan. Oke, mantap. Mumtaz. Kita lihat yang tengah nih ya. Yang tengah. Al-ma'u ma'un. Artinya? Air itu air. Air itu. Air itu air. air. Ya juga ya. Jangan gini aja sebutinnya air gitu ya. Air. Cuma bedanya apa? Kalau pakai alif lam dia khusus gitu. Makanya muncul itu gitu, air itu. Ya kalau maun itu air gitu. Jadi bukan jadiin kalimat bukan. Nah, kita perhatikan kenapa yang kenapa yang pakai alif lam itu dia nggak boleh pakai tanwin, kemudian yang pakai tanwin nggak boleh pakai alif lam. Karena tanwin itu. Karena tanwin itu adalah masdar. oh bukan itu. Belum ke masdar kita mah, belum bukan. Bukan. Oke, coba kita tunjuk korban satu orang ya. Teh Uci jawab coba. Teh Suci, Miftah Suci. Hah? On game kabe? Apa Kang soalnya? Soalnya al-ma'u sama ma'un. Yang satu pakai alif lam, yang satu nggak pakai alif lam. Nah, kenapa yang pakai alif lam itu nggak pakai tanwin, kemudian yang pakai tanwin nggak pakai alif lam? Kenapa? Ayo. Pas.
Pas. Pasrah. Kang Ahmad coba dijawab. Saya Ustaz. Iya. Bukan saya. Karena alif lam itu fungsinya untuk mengkhususkan kalimat Mengkhususkan. isim. Terus? Jadi kalau menurut saya ini Ustaz. Hmm. Jadi kalau ditambah tanwin sama alif lam itu isimnya terlalu berat gitu kan. Terlalu berat. Kenapa jadi berat begini? Ada berat begini. Aduh. Ya, Oke, ya bagus. ya. Ya, bisa. Nggak apa-apa, bagus. Nah, kita luruskan ya, kita luruskan. Nah, jadi kan kata itu ada yang umum, ada yang khusus ya, ada yang umum, ada yang khusus. Nah, kalau misalkan pakai alif lam dia khusus. Kemudian kalau misalkan pakai tanwin dia umum gitu. Nggak mungkin suatu kata dia punya dua sifat, punya sifat khusus dan sifat umum, nggak bisa ya, nggak bisa ya, harus pilih salah satu. Seperti misalnya gini, saya setiap hari tidur di atas kasur, itu umum apa khusus kasurnya? Khusus ya, nggak mungkin kita sebutinnya pakai alif lam dengan tanwin, nggak mungkin, kasurnya umum dan khusus. Itu gimana tidurnya di mana gitu ya, tidurnya gimana? Atau misalkan kasurnya umum, misalkan saya tidur di atas kasur, nah, berarti semua kasur gitu ditidurnya gitu ya, semua kasur gitu kalau tidak dikhususkan. Nah, makanya harus dikhususkan. Nah, kemudian jawaban yang lebih tepat dari pertanyaan tadi sebetulnya seperti ini ya Kang Ahmad ya, kaidahnya seperti itu Ustadz gitu. Gitu. Oke, Tayyib, bagus, mantap, mumtaz. Kita ke latihan kedua ya. Latihan pertama nanti tugasnya kirimin VN saja ya, nggak usah ditulis. Kirimin VN aja. Oke, latihan kedua. Latihan kedua silakan dibaca dulu sama yang belum pernah. Hari ini mah Kang Fajar 1 sampai 3 aja. 1 sampai 1 sampai 3 aja. Oh. Iya, saya Ustaz. Iya. Iya, mulai ya. Al-maktubu maksurun. Oh, bukan maktub itu. Oh. Maktub mah ditulis. Kitabu maksurun. Oh, bukan kitab. Al-maktabu. Oh. Al-maktabu maksurun. Artinya apa tuh? Meja itu rusak. Bagus, mantap. Nomor 2. Al-qamisu Nah, itu nomor 3. Mana? Oh, astagfirullahaladzim. Nomor 2. Al-mudarrisu jadidun. Bagus. Nomor 3. Al-qamisu wasikhun. Oke, nomor 2 tadi artinya apa? Pengajar itu baru. Nah, pengajar itu baru atau guru itu baru bisa. Nomor 3 artinya? Kemeja itu kotor. Mantap, mumtaz. Oke, yang belum nomor 4 sampai nomor 6. Nayira sekarang, silakan. Ya, sok. Al-labanu baridun. Ya. Al-masjidu maftuhun. Ya. Terakhir. Al-hijaru. What? Batu. Al-hajaru. Mantap. Al-hajaru kabir. Oke, artinya al-labanu baridun artinya? Itu dingin. Dingin, ya. Nomor 5? Masjid itu apa ya? Maftuhun. Apa? Open. buka. Oh ya, terbuka ya, bagus. Nomor 6? Al-hajar. Kabir. Al-hajaru kabirun artinya?
batu itu besar. Iya, bagus, mantap, Mumtaz. Mumtaz. Ya. Nomor 7. Ini terakhiran aja ya. Nomor 7 sampai terakhir. Yang belum hari ini Teh Iza silakan. Nomor 7 sampai 10. Halo, kemana Teh Iza? Halo. Ada? Tiduran Sat? Bunur udah belum, Bunur? Belum ya? Hari ini belum, Ustaz. Oh, hari ini belum ya. Silakan Bunur, 4 nomor terakhir. Al-labanu baridun wal ma'u harun. Al-imamu jalisun Ibu-ibu jagoan. wal Khadijah. wal mudarrisu waqifun. Oke, mantap. Mumtaz nomor 9. Al-qamaru ba'idun. Terakhir. Ba'idun dah. Al-mundilu Al-min. al-mindilu nazifun. Oke, mantap, Mumtaz. Terjemahkan nomor 7. Al-labanu baridun. Artinya? Itu panas dan Baridun dingin. dingin, maaf. Ah, Itu dingin dan al-ma'u itu apa ya tadi teh? Al-ma'u Oh, air itu panas. panas ya, mantap. Nomor Ya. 8. Al-imamu, imam itu jalisun berdiri. Oh, duduk dong. Duduk. Duduk. Wal mudarisu, mudaris dan guru itu waqif, berdiri. Ya, Waqifun, mantap, berdiri. Mumtaz. Nomor 9. Al-qamaru bulan itu ba'id itu jauh. Jauh ya. Al-mindilun, serbet itu nazifun Kalau kotor. pakai alif lam berarti nggak boleh pakai tanwin. Al-mindilu nazifun itu serbet itu kotor. Nazifun. Bersih, maaf. Ya bersih ya. Kalau cara menghafalnya jangan dihafal semua ya. Jangan dihafal semua, tapi dihafalnya sebelah aja. Misalkan jadidun baru, qadimun lama. Ya, hafalnya jangan dua-duanya, nanti bakal ketukar. Hafalin satu aja, misalkan jadidun aja. Ya, jadidun. Oh, jadidun baru ya. Berarti qadimun lama, ya gitu aja. Hafalinnya satu aja, sebelah aja gitu ya. Nah, kalau nazifun bersih. Oh, berarti lawan katanya apa ya? Oh, wasikhun, berarti kotor. Hafalinnya sebelah aja, sebelah gitu. Oke, mantap Mumtaz. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Enggak lah ya. Insya Allah enggak ada ya. Oke, mantap Mumtaz. Nomor ketiga. Nama latihan ketiga. Imla al-faragh. Imla itu isilah. Al-faragh itu titik-titik gitu ya. Al-faragh itu kosong. Gitu ya, kosong. Ya, yang kosong maksudnya yang titik-titik itu. Ya, fi mayali berikut ini biwad'il kalimatil munasibah dengan meletakkan kata yang sesuai minal kalimat at-taliyah dari kata-kata berikut. Nah, jadi ini nih ada jamilun wasikhun maftuhun dan seterusnya. Nah, ini dimasukkan ke titik-titik di bawah. Jadi tinggal milih saja, Ya, kita coba tanya satu-satu. Nomor 1 yang belum siapa nih? Teh Nurma nomor 1. Al-hajaru titik-titik. Al-hajaru thaqilun. Oke, al-hajaru thaqilun artinya? Batu itu berat. Berat. Oke, mantap Mumtaz. Nomor 2 yang belum Kang Randa belum, silakan. Al-babu. Adi on kan dulu ininya mic-nya. Pas dulu Ustadz, baru ngikut Ustadz, belum hafal Ustadz. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Nah, ya. Yang belum siapa sekarang? Khansa udah, Nayira udah. Teiza belum nih, nomor 2 Al-babu. Oh, yang tadi ya. Oke, nggak apa-apa.
Ke Kang Fajar nomor 2. Al-babu. Al-babu maftuhun. Oke, mantap. Mumtaz. Artinya Pintu itu terbuka. Kang Ahmad nomor 3. Mute Iya. Ning Ustaz. Al-qamaru jamilun. Artinya Bulan itu indah. bagus, mantap, Mumtaz. Aduh, nih ngomongnya ini banget ya, Masya Allah. Nomor 4. Nomor 4, Khansa, silakan. Al-waraqu khafifun. Artinya Kertas itu ringan. mantap. Nayira. Al-mundilu wasikhun. Oke, Wasikhun. udah betul. Artinya apa? Artinya sap, Sapu tangan. ya sapu tangan itu kotor. Iya, bagus, mantap, Mumtaz. Terakhir Teh Uci nomor 6. Al-labanu harun. Harun. Oke. Hanya banyak har. Al-labanu harun. Apa itu susu itu panas ya, mantap, Mumtaz. Al-labanu harun. Hanya panjang, jangan lupa ya. Jadi nanti kalau teman-teman ada kesempatan ke Timur Tengah gitu ya, nanti ada orang Arab kepedesan gitu. Biasanya bilangnya gitu, har. Hanya panjang gitu. Tapi nggak dibaca harun, run, nggak dibaca harun gitu, disukunkan aja ha. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan nomor 4. Imla al-faragh fi ma yali bi wad'i kalimatin munasibatin. Nah, kalau tadi dikasih pilihannya nih, enak aja tinggal milih. Nah, sekarang tidak milih ya, tidak milih. Kita isi sendiri gimana kita ya. Titik-titik nazifun, titik-titik apa dan seterusnya. Ya, kita coba nomor 1 Bu Nur, silakan. Nazifun. Nazifun. Nazifun masih ingat? Kotor. Oh, bukan. Bersih ya. Ya, bersih. Al-qamisu nazifun. Mantap, Mumtaz. Nomor 2, Kang Fajar. Al-kitabu maksurun. Kita Bu maksur. Buku itu rusak, bisa boleh. Nomor 3, Kang Ahmad. Al-baitu ba'idun. Nomor 3. Oh iya. Al-qahwatu baridun. Oke, al-qahwatu baridun. Al-qahwa ini baru berarti ya. Belum belajar di sini, di kelas sudah. Alhamdulillah. Oh iya, Al-qahwa itu apa tadi? Kopi ya. Al-qahwa kopi. Nah, tapi kalau mau pakai al-qahwa berarti baridnya jadi perempuan. Al-qahwa itu baridatun gitu ya. Coba yang lain, Kang Ahmad. Masih panas ini. Baridun, oh dingin baridun. Oh iya. Al-ma'u baridun. Oke, nomor 4, Nayira. Al-baitu qaribun. Oke, al-baitu qaribun, mantap, Mumtaz. Khansa nomor 5. Al-qamaru ba'idun. Iya, mantap, Mumtaz. Ini sesuai contohnya. Bagus, mantap, Mumtaz. Nomor 6, Teh Uci. At-tabibu waqifun. At-tabibu waqifun, mantap, Mumtaz. Yang belum, Teh Nurma. Nomor 7. Nomor 7 ya. Ya. Al-imamu jalisun. Oke, Jalisun, ya, jalisun. Pakai tanwinnya jalisun. Nomor 8, Teh Iza, silakan. Atau masih belum? Ada suaranya. Ada. Nah, nomor 8. Al-hajaru kabir. Iya, al-hajaru kabirun. Batu itu besar ya, mantap, Mumtaz. Enggak tidur Kang Fajar ya. Nomor 9, Kang
Kang Randa udah siap? Belum Ustad, masih Oh, belum. menghafal Ustad. Oh ya, masih menghafal ya, nggak apa-apa. Dua lagi siapa dong? Dua lagi. Bu Nur lagi deh. Bu Nur nomor 9. 9 ya, Ustaz. Iya. Sebentar. Al-kitabu qadimun. Oke, mantap Mumtaz. Qadimun ya, kuno ya, jadul. Nomor 10. Belum disebutin siapanya yang jawab. Kang Ahmad. Al-qalamu jadidun. Oke, mantap Mumtaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bagus, mantap Mumtaz. Nah, ini di bagian akhir al-kalimatu al-jadidatu. Al-kalimatu al-jadidatu, kata-kata yang baru ya, kata-kata yang baru. Nah, ini kata-kata yang baru kita temukan atau baru kita pelajari di bab ini. Ya, ada berapa nih? 4 kali 4 16. 16 ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa ini cukup untuk memahami Quran? Oh, belum, masih jauh. Masih jauh, baru juga 3 bab gitu ya. Semoga Allah istiqomahkan kita ya untuk mempelajari bahasa Arab. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Tayyib kita praktekkan. Saya sekali, teman-teman sekali. Al-qamaru. Al-qamaru. Jadidun. Jadidun. Qadimun. Wasikhun. Wasikhun. Nazifun. Nazifun. Harun. Harun. Baridun. Baridun. Saghirun. Saghirun. Kabirun. Kabirun. Maftuhun. Maftuhun. Maksurun. Maksurun. Saqilun. Saqilun. Khafifun. Khafifun. Jamilun. Jamilun. Waqifun. Waqifun. Jalisun. Jalisun. Oke, mantap. Mas Jamal coba baca, coba sebutin bahasa Indonesianya, teman-teman terjemahkan ke bahasa Arab. Pedes. Harun. Besar. Harun. Habir. Kalau patah. Habirun. Maksurun. Maksurun. Iya. Kalau ringan. Khafifun. Kotor. Khafifun. Wasikhun. Wasikhun. Berat. Saqilun. Saqilun. Dingin. Baridun. Kalau enteng. Khafifun. Kecil. Saghirun. Jadul. Qadimun. Oke, mantap Mumtaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini 16 kosakata nih dalam satu pertemuan. Bagus, mantap Mumtaz. Mumtaz ya. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Sebelum kita lanjut. Yakfi. Oh, yakfi ya, alhamdulillah. Mantap Mumtaz. Oke, kalau cukup ya yakfi itu cukup ya maksudnya. Oke, kita lanjutkan ke halaman ke bagian selanjutnya ya. Najmun an-najmu. Najmun artinya apa tuh najmun? Najmun artinya bintang. Kalau dikun? Ayam jantan. Ayam jantan ya. Ayam jago bisa. Rojulun. Laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa. Kalau masih anak-anak apa bahasa Arab? Waladun. Kalau thalibun artinya? Murid. Murid, siswa bisa, pelajar, santri juga bisa, dia bisa. Tergantung thalibnya di mana. Kalau thalibnya di universitas berarti mahasiswa. Kalau masih di sekolah SD, SMP, SMA berarti siswa. Gitu. Kalau di pesantren, santri. Ya. Kemudian kenapa ini pakai alif lam, yang ini enggak gitu ya? Yang sebelahnya sebelah kanan najmun, yang sebelah kirinya an-najmu. Kenapa? Karena
kalau pakai alif lam dia jadi khusus gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris tuh kayak pakai the gitu ya, the THE gitu. Bacanya gimana tuh? Masih nggak tahu ya. The intinya mah kayak gitu. Tapi kalau nggak pakai alif lam berarti umum ya, umum, bintangnya masih umum. Gitu. Oke. Sekarang coba dipimpin oleh yang belum sama sekali nih. Dibaca aja ya, Kang Randa 1 sampai 5. Silakan. Dibaca, yang lain ikuti. 1 sampai 5 saja. Apa tuh? Coba. Ada Kang Randa 1 sampai 5. Oh, menghilang. Menghilang. Boleh ke siapa ya? TUC deh 1 sampai 5. Silakan. An-najmu ba'idun. Yang lainnya ulangi 1 2 3. Najmu ba'idun. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Hulwun. As-sukaru hulwun. Oh, K-nya nggak panjang. As-sukaru gitu ya. Sekali lagi. As-sukaru hulwun. At-talibu maridun. At-talibu mariyadun. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Oke, udah ya. Udah malah ditungguin. Bagus, mantap, Mumtaz. Ya, 1 sampai 5 udah. Bagus, mantap, Mumtaz. Kita bahas dulu artinya. Nomor 1, an-najmu ba'idun. Artinya? Bintang itu jauh. Jauh ya, ba'idun jauh. Kalau deket-deket? Qaribun. Qaribun, mantap. Nomor 2, ar-rajulu waqifun. Artinya? laki-laki itu berdiri. Laki-laki itu berdiri, laki-lakinya dewasa ya, udah gede. Kalau duduk bahasa Arabnya? Jalisun. Jalisun, mantap. Nomor 3, as-sukaru hulwun. Gula itu manis. Manis ya, mantap, Mumtaz. Hulwun manis ya, hulwun manis. Mantap, Mumtaz. Nomor 4, at-talibu maridun. Artinya? Siswa itu sakit. Siswa itu sakit ya, maridun sakit. Nomor 5, ad-diku jamilun. Ayam jantan itu indah. Bagus. bagus ya, bagus. Kalau indah mah pemandangan ya. Mantap, Mumtaz. Ad-diku ayam jago atau ayam jantan gitu ya. Jamilun bagus. Bagus. Oke, selanjutnya nomor 6 sampai 10. Siapa nih? Kang Randa kemana tadi? Iza deh, Teh Iza silakan. 6 sampai 10 dipimpin. 1 2 3. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. At-tajiru ghani. Gonya pendek. Ghaniyun. Sekali lagi. Ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Al-waladu fakirun. Fa-nya pendek. Fakirun. Sekali lagi. Fakirun. Al-waladu fakirun. Al-waladu fakirun. Nomor 10. At-tufahu ladzizun.
At-tufahu At-tufahu lazizun. lazizun. Oke, mantap, Mumtaz, Mumtaz. Ya, baik. Nah, kita bahas artinya. Nomor 6, ad-daftaru jadidun. Artinya? Meja itu baru. Absen itu baru. Apa tadi? Meja. Buku. Ad-daftaru. Absen Daftar. itu Oh, baru. bagus. Tadi siapa? Kan saya bagus, mantap, Mumtaz. Daftar itu buku. Buku ya. Kalau kitabun itu buku paket gitu ya. Buku secara umum sebenarnya, buku secara umum, mau buku paket, buku LKS, buku saku dan lain sebagainya itu kitabun. Cuma kalau ad-daftaru itu buku catatan. Ya, ad-daftaru buku catatan itu jadidun apa tuh? Baru. Baru. Ya, nomor 7, at-tajiru ghaniyun. Artinya? Pedagang itu kaya. Pedagang itu kaya. Pedagang itu kayak tajir itu pedagang, ghaniyun kaya. Ya. Nomor 8, ad-dukanu maftuhun. Artinya? Toko Oh, itu Toko terbuka. itu buka. Open gitu ya, open, buka. Kalau pintu terbuka, kalau toko buka gitu ya. Bukan terbuka gitu kalau toko gitu. Toko ad-dukan, toko. Nomor 9, al-waladu faqirun. Anak laki-laki. Waladu. Anak laki-laki itu fakir, miskin ya. Fakirun itu miskin. At-tufahu ladzizun. Artinya? Apel itu Apel itu enak. Enak atau lezat ya, lebih pasnya lezat biar gampang ingat. Ya, at-tufahu apel itu Kaya begitu Bang. ladzizun, lezat. Nomor 11, Mas Jamal contohkan sekali, teman-teman ikuti. At-tabibu tawilun. Sekali lagi belum kompak. At-tabibu tawilun. At-tabibu tawilun. Wal maridu qasirun. Wal maridu qasirun. Oke, terjemahkan. At-tabibu tawilun. Dokter itu tinggi. Dokter itu tinggi. Wal maridu qasirun. Dan perawat itu pendek. Pendek ya. Nah, jadi tawilun itu artinya panjang gitu, panjang atau tinggi. Kalau benda berarti panjang, kalau orang tinggi gitu ya. Bukan dokter itu panjang, bukan. Kemudian qasirun itu pendek. Ya, gitu ya. Oke, mantap, Mumtaz. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu enggak? Insya Allah Ustaz yakfi. Yakfi ya, alhamdulillah. Yang lain? Beneran hilang Kang ini kemana? Yang lain ada pertanyaan dulu enggak? Yang lain mana yang lain? Belum ada Ustadz. Berarti ngerti ya? Insya Allah ngerti ya. Nah, nanti di dalam bahasa Arab itu ada dua istilah ya. Ada dua istilah, fakirun, ada miskinun ya. Ada fakirun, ada miskinun. Nah, kalau di kita kan ada fakir miskin. Ada yang tahu nggak bedanya antara fakirun sama miskinun? Fakir itu di lebih parah, lebih ini dari miskin, Ustaz. Lebih miskin dari orang miskin. Miskin, lebih parah. Ya, lebih parah. Ya. Ya, itu kejawab langsung ya, Masya Allah. Ya, betul. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memang fakirun sama miskinun sama gitu ya, sama miskin sama. Cuma sebetulnya dari segi bahasa, maksud Mas Jamal itu bahasa Arab gitu ya. Kalau fakirun betul tadi lebih parah, tapi maksudnya gini. Jadi kalau fakirun itu dia orang yang jangankan untuk beli mobil gitu, beli mobil, rumah segala macam, untuk makan sehari-hari aja bingung. Itu fakirun. Nah, kemudian kalau miskinun itu dia kerja ya, dia kerja tapi untuk hal-hal yang apa ya? Kebutuhan sekunder lah gitu ya, atau kebutuhan dan seterusnya ya, bukan yang primer, kayak beli motor, mobil kayak gitu agak repot. Makan tapi masih ada lah gitu ya. Cuma kalau fakirun kayak tadi menurut Bu Nur ya, Bu Nur Khadijah, lebih parah. Kenapa? Karena orang fakir itu dia adalah orang yang
untuk makan aja mikir gitu, bingung ya gimana itu. Ya, semoga ngerti ya. Untuk tugasnya nanti insya Allah di-share di grup. Yang kemarin tolong dikerjakan dulu ya, dikerjakan dulu. Kemudian kerjakan sesuai instruksi aja ya, sesuai instruksinya gitu. Kalau misalkan kerjakan berarti itu ditulis bukan di VN gitu ya. Nanti kalau misalkan tugasnya VN baru nanti dikasih keterangan kirim VN gitu dan seterusnya ya. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya nanti insya Allah dikabari entah Kamis depan atau Ahad mungkin ya, sebagai ganti yang kemarin. Mohon maaf kemarin ada perlu jadi nggak bisa ada majelis, diliburkan dulu majelisnya. Barakallahu fikum, hatur nuhun. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Apaan? Ya. Jadi untuk tugas pekan depan tuh yang mana sih? Tugasnya nanti di-share di grup ya. Oh iya. Di-share di grup insyaallah. Konsep apaan? Ya, afwan ya. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah. Untuk koreksian atau kirim tugas dan koreksinya itu via Japri saja insyaallah, tidak lewat grup ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. wabarakatuh. Wa iyyakum wa iyyakum. Afwan.